Di sini ini adalah rudal kiamat pertama terbesar di dunia. Wow, bagaimana tuh? Ayo sama-sama kita simak klip video ini dari channel Beda Enggak ya guys. So, kepada kalian yang menonton video ini, kalian boleh juga support channel Beda Enggak dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi, saya pun mau tengok juga macam mana rudal pertama ya. Dikatakan di sini ini adalah rudal kiamat. Macam mana dia punya kekuatan ini. Jadi sama-sama kita simak klip video ini. Jom. Ini kak rudalnya. Kita mulai dari rudal balistik RHAN 450. Oh ini. Salah satu dari sekian jenis roket yang diproduksi anak bangsa yang saat ini terus dikembangkan kemampuannya. Roket buatan Indonesia ini adalah tipe roket balistik dengan panjang total 6.110 mm. Oh ini antara rudal yang dicipta di Indonesia ya. Selain itu roket ini juga mempunyai berat total 1.500 kg, berat muatan 100 kg, gaya dorong 12.895 kg, dan menggunakan bahan bakar propelan komposit. Selain itu, roket ini juga membawa dua payload yang terdiri dari payload GPS dan payload radar, di mana kedua payload ini memiliki misi untuk mengetahui gerakan dan posisi roket selama terbang. Untuk pengujiannya sendiri, RHAN 450 ini pertama kali menjalani uji statis pada 21 Agustus 2014 yang berlangsung di lapangan Sonda 8, Pameng PO, Garut, Jawa Barat. Saat masa pengujian awal, RHAN 450 ini bernama RX-450. 100 Saat awal km pengujian yang roket balistik sukses. ini dikembangkan oleh Balitbang Kementerian Pertahanan dan Konsorsium Roket Nasional, yang diantaranya dari PT Dirgantara Indonesia Persero, PT Dahana Persero, PT Pindad Persero, dan PT Krakatau Steel Persero Tbk. Seiring pengembangannya saat ini, Konsorsium Roket Nasional menggandeng lapan dalam meningkatkan kemampuan RX-450 yang kembali melanjutkan uji coba pada Desember 2016. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu, daripada 100 ke 150 sudah berubah km. menjadi RHAN 450. Dengan perubahan nama itu pun, roket balistik ini langsung ikut melengkapi produksi roket Indonesia lainnya, seperti RHAN 122 yang memiliki jarak jelajah 40 hingga 50 km. Arhan ya. Selain berperan sebagai roket balistik untuk kepentingan militer, basis RHAN 450 juga direncanakan sebagai bagian dari roket bertingkat yang akan digunakan sebagai roket pengorbit satelit atau RPS. Tak hanya itu saja, RHAN 450 juga dapat membawa payload seberat 50 kg sampai 100 kg. Yang bisa diartikan payload sebagai hulu ledak bila roket ini difungsikan alutsista artileri medan. Bagaimana cara mengubah obrolan menarikmu dengan pendamping AI menjadi adegan film romantis? Artileri medan. Terakhir ini PT Lapan kembali melakukan uji statis roket jarak 100 km ground to ground RHAN 450 tahap 1 sampai 4 tahun 2021. Di mana program ini merupakan program dari pengembangan roket sebelumnya yang bertujuan untuk memahami konsep pengembangan roket RHAN 450 yang ditinjau dari prinsip dan cara kerjanya, konstruksi, serta perancangannya. Selain itu, roket berskala balistik ini diharapkan terus mengalami perbaikan, khususnya bagi para industri pertahanan, agar bisa diproduksi massal. Sebab jika dilakukannya produksi massal akan membawa keuntungan bagi industri pertahanan dalam negeri dan peningkatan ekonomi Indonesia. Keren ya? Seiring berkembangnya teknologi roket buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang mengalami kemajuan pesat, di mana setelah sebelumnya meluncurkan RX-320 pada 2008 dan tahun 2009 berhasil meluncurkan RX-420, sampai sukses mengembangkan RX-420, bukan lantas Lapan berpuas diri. Karena di akhir tahun 2010, Lapan kembali mendesain RX-520. Roket yang lebih besar dan memiliki daya jangkau lebih jauh dibanding RX-420. RX-520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang RX-420. Sesuai desain awal, RX-520 memiliki kecepatan maksimal 1,7 km per detik. RX-520 juga memiliki panjang hingga 8,8 meter
Ini jarak Dengan jauh bahan sejak bakar mainan propelan jarak padat, jauh sejak guys. seperti jenis roket lain, dan daya jangkau roket RX-520 diprediksi mencapai 300 Nah, ini km. lagi tambah jauh. 300 km. Oh, boleh tahan lah. Memang keren. Well, sekarang kita beralih ke RX-750. Setelah Lebih lain pengembangan lagi. roket RX-520, Indonesia RX-520. kembali mengembangkan roket peluncur satelit yakni RX-750 Oh, roket satelit. yang merupakan roket peluncur satelit seri lanjutan dari RX-420 yang telah sukses diluncurkan dari kawasan timur Indonesia. Oh. Seri-seri ini akan dikembangkan menjadi dua bagian, yakni roket peluncur satelit atau RX series dan rudal pertahanan atau RH. Para Roket petinggi dan TNI juga telah mengkaji kedua rudal. prototipe yang digunakan sebagai rudal pertahanan, karena masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk mengantisipasi ancaman dari utara lebih efektif pakai Erhan, pengembangan dari Erhan RX-550, dia ya. tetapi untuk selatan akan kesulitan mobilenya. Oleh sebab itu, untuk selatan lebih cocok memakai Erhan pengembangan dari RX-750 yang memiliki berat 0,5 ton, walaupun dari segi biaya 3 kali lipat dari RX-550 yang total pembuatannya 5 miliar rupiah. Besar juga ya. Roket Itu satu biji. RX-750 yang memiliki diameter roket 75 cm diluncurkan akhir tahun 2010 silam lalu. RX-750 ini ternyata sudah bisa terwujud dan mempasanginya dengan sistem kendali jarak jelajahnya sehingga menjadi rudal pertahanan jarak jauh yang memiliki jarak jangkau 1000 km yang membuatnya masuk kategori rudal balistik. Ini lagi 1000 RX-750 km. diarahkan jadi Erhan yang dipasangi seeker dan guidance system. Sementara Wow. teknologi seeker dan guidance hasil TOT dari negara di belahan bumi utara. Dan nantinya jika ada rilis resmi tes RX-750, jangan harap yang muncul versi upgrade karena yang versi upgrade tak akan dites di depan publik. Wih, depan publik. Tujuan utama ekspedisi Morotal adalah agar NKRI mampu membuat ICBM atau jangkauan lebih dari 1000 km. Jangkauan 1000 km masih dirasa kurang. Wih, Oleh sebab itu sejak 2011 telah diadakan beberapa pengujian yang menghasilkan prototipe yang lebih baik. Baik yang diuji cobakan di Jawa maupun di Montreal, dan biak mengindikasikan kemajuan yang pesat. Bahwa mantap. sebuah rudal pertahanan Indonesia ini mampu mengcover seluruh ancaman di masa depan nanti. Mantap. Ini barulah. Saya tengok ini Indonesia guys, dia di masa akan datang dia akan standing dengan negara-negara barat. Biasanya kita hanya mendengar produk-produk macam bom ini kan dari barat, Amerika, Rusia, Turki, China kan. Tetapi kalau ditengok di sini, Indonesia dia ada juga mencipta alutsista ataupun bom-bom pemusnah macam ni. Ini bermakna persaingan di masa akan datang akan lebih sengit lagi, dan apabila Indonesia dapat mempertahankan dia punya cara untuk memajukan bom ini ataupun rudal yang dikatakan di sini ya, rudal yang boleh mencapai sehingga 1000 km, itu jauh tuh. Ini yang dipakai oleh militer dan juga untuk